Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya, dan masih semangat belajar. Ya, balik lagi dengan Ibu Eka tentunya dalam pelajaran geografi lintas minat ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini hakikat geografi. Nah, sekarang pun kita masih belajar mengenai bab ini, yaitu masih membahas tentang hakikat geografi. Kalau boleh kita flashback ke pelajaran yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian geografi, sudut pandang geografi ya, sampai pendekatan geografi. Nah, kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu mulai dari prinsip geografi, konsep geografi, aspek geografi, dan ilmu penunjang geografi. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang prinsip geografi, kita akan bahas dulu sebelumnya objek kajian geografi ya. Objek kajian geografi kemarin Ibu sudah jelaskan kalau objek kajian geografi itu ada ini lahap. Nah, tapi sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi objek kajian geografi itu. Kalau secara garis besar dia ada dua, yaitu objek material geografi dan objek formal geografi. Nah, kalau nanti kalian bingung, misalnya di soal ada apa sih fenomena geosfer itu? Nah, fenomena geosfer itu berarti dia objek material geografi. Material berarti yang bisa dilihat ya. Makanya disebut dengan objek material geografi, atau disebut juga dengan fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer ini ada apa? Ingat kalian ini kemarin lahap. Pokoknya ingat aja si lahap ini. Litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Kalau kemarin sudah Ibu jelaskan ya, jadi tidak Ibu jelaskan lagi. Kemudian yang berikutnya objek formalnya, objek formal geografi, atau di sini adalah pendekatan geografi. Ibu juga sudah menjelaskan pendekatan geografi kemarin ada apa aja. Ada 3K ya, ingat, keruangan atau spasial berarti dia membahas satu ruang, kelingkungan berarti dia membahas manusia dengan lingkungan atau hubungan timbal baliknya, kemudian kewilayahan atau regional berarti membahas lebih dari satu wilayah, gitu ya. Jadi ingat kalau objek kajian geografi itu ada dua, objek material dan objek formal. Kalau objek material itu fenomena geosfer, kalau objek formalnya itu adalah pendekatan geografi. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, selanjutnya kita membahas prinsip geografi. Jadi ilmu geografi juga memiliki prinsip-prinsip. Nah, biar kalian gampang menghafalkannya atau memahaminya, jadi prinsip geografi itu Ibu singkat dengan PDKT, bukan pendekatan kalau kalian pendekatan sama cewek atau cowok ya. Jadi PDKT di sini adalah apa saja? P-nya adalah persebaran. Persebaran itu istilah lainnya adalah distribusi. Jadi kalian jangan bingung. Distribusi itu sama aja dengan persebaran. Persebaran artinya apa? Dia membahas persebaran objek di bumi. Misalnya, contohnya di sini Ibu kasih contohnya persebaran barang tambang di Indonesia. Persebaran barang tambang di Indonesia, atau misalnya persebaran penduduk di Indonesia. Pokoknya dia membahas tentang persebaran, berarti dia merupakan prinsip persebaran. Jadi kalau misalnya nanti di soal biasanya dia dalam bentuk studi kasus, terus kalian identifikasi dia termasuk persebaran atau bukan, begitu. Kemudian yang kedua, D-nya itu adalah deskripsi. Kalau kalian tahu arti dari deskripsi berarti menggambarkan atau gambaran. Berarti, atau dengan kata lain, deskripsi itu adalah penjelasan secara rinci. Nah, itu namanya deskripsi. Kayak kalian menjelaskan ini misalnya, pulpen ini. Ini merupakan pulpen yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 tinta, yaitu warna hijau, hitam, merah, dan biru. Kemudian dia ada
pulpennya warna biru dan bening dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau misalnya ini contohnya ya, kalian contohnya menjelaskan pulpen ini, berarti kalian harus menjelaskan secara detail kalau mau disebut dengan prinsip deskripsi. Nah, tapi balik lagi, kalau di geografi itu kita bukan menjelaskan barang, tapi kita menjelaskan fenomena geografi. Contohnya begini. Contohnya ya. Oh iya, ini juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya deskripsi biasanya dia ada, kalau ada salah satu di antara ciri-ciri ini berarti dia udah deskripsi ya. Misalnya ada gambar, tabel, data angka, atau penjelasan rinci. Nah, rinci. Misalnya di soal ada gambar mengenai fenomena geografi. Gambar saja, satu gambar saja itu berarti kalau ditanya prinsipnya prinsip apa, berarti dia prinsip deskripsi karena ada gambarnya. Begitupun misalnya ada tabel, misalnya tabel perkembangan penduduk di Sojol. Nah, itu juga berarti dia merupakan deskripsi. Ataupun ada data angka, misalnya gempa di Palu pada tahun 2000 berapa gempa di Palu itu? 2018 misalnya, gempa di Palu pada tahun 2018 menelan korban jiwa sebanyak 3 juta orang, 1.500.000 laki-laki, 1.500.000 orang merupakan korban perempuan. Nah, berarti kan di situ ada data angka tuh, ada jumlah laki-laki dan perempuan. Berarti dia otomatis kalau ditanya prinsipnya prinsip apa, berarti prinsipnya deskripsi. Paham ya? Lanjut. Kalau korologi itu bagaimana? Nah, korologi ini lebih gampang lagi. Pokoknya kalau korologi ini gabungan dari beberapa prinsip. Misalnya ada persebarannya dan deskripsinya. Berarti misalnya ada unsur persebaran deskripsi, berarti itu udah korologi. Pokoknya lebih dari satu prinsip itu berarti adalah korologi. Ataupun misalnya ada persebaran, ada deskripsi, ada interrelasinya. Nah, berarti itu adalah tetap saja korologi. Lanjut ya. Yang keempat adalah T, PDKT. T-nya apa? Interrelasi. Nah, kalau dari asal katanya interrelasi, relasi itu kan berarti hubungan. Nah, interrelasi jadi apa? Hubungan sebab akibat. Ingat ya, kalau di sini ini kalau interrelasi ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi ada yang menyebabkan, ada yang mengakibatkan. Makanya biasanya kalau soal itu ada kata-kata sebab atau ada kata-kata akibat, berarti dia udah interrelasi. Nah, sebab akibat di sini bisa ada dua. Ada bisa fenomena fisik dengan fisik atau fisik dengan sosial. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau fisik dengan fisik, contohnya ya, kalau fisik dengan fisik itu misalnya gempa di Jawa disebabkan karena pergerakan lempeng. Nih lihat, gempa di Jawa disebabkan karena pergerakan lempeng. Berarti ini ada dua fenomena fisik atau fenomena alam ya. Kalau Ibu bilang fisik berarti dengan kata lain adalah fenomena alam. Nih, pertama gempa. Gempa itu kan fenomena alam, berarti dia fisik. Kemudian disebabkan karena apa? Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng kan juga fisik, tidak ada hubungannya dengan manusia. Makanya ini sebab akibatnya adalah fisik dengan fisik. Begitu. Kalau ya fisik dengan sosial bagaimana? Misalnya banjir di Masamba disebabkan karena penggundulan hutan
di daerah hulu. Kalian jangan bingung ya kalau ibu bilang hulu, itu kayak sungai. Sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir. Kalau hulu berarti dia dataran tinggi, kalau hilir berarti muara sungai, artinya dia dataran rendah. Kalau misalnya terjadi penggundulan hutan di daerah hulu, misalnya di daerah pegunungannya gundul, otomatis akan menyebabkan banjir di daerah dataran rendah. Nah, ini kenapa kok fisik dan sosial, Bu? Karena banjirnya kan fenomena alam, fisik berarti. Disebabkannya oleh apa? Karena penggundulan hutan di daerah hulu. Kalau penggundulan hutan berarti manusia dong yang melakukan, tidak mungkin dia gundul sendiri. Nah, makanya ini sebab akibatnya antara fisik dengan manusia. Begitu, paham ya? Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas yang pertama, studi kasus. Tugas pertama pada pertemuan ini, studi kasus mengenai misalnya gempa Jogja tahun 2006 banyak menimbulkan korban jiwa sekitar kurang lebih 500.000 jiwa dan kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum. Gempa Jogja disebabkan oleh pergerakan lempeng yang ada di selatan Jawa. Nah, fenomena tersebut menggunakan prinsip apa? Jadi kalian jawab ini ya. Ini ada studi kasus, nanti kalian tulis di buku studi kasusnya ini, baru kalian jawab. Jadi termasuk ke dalam prinsip apa, kemudian kalian harus tetap kalau jawaban begini harus dikasih alasan kenapa kalian milih prinsip A, kenapa kalian prinsip B atau prinsip C. Pokoknya harus dijelaskan semua sesuai dengan yang kalian pahami menurut studi kasus ini. Begitu ya. Jadi ini tugas yang pertama. Oke, lanjut. Lanjut kita pembahasan berikutnya mengenai konsep geografi. Nah, konsep geografi ini adalah yang paling panjang ya dan paling banyak, tapi tenang saja, Ibu ada singkatan untuk menghafalkan konsep geografi yang ada 10 ini. Nah, singkatannya adalah Nilo, Jago, KDI, Pakemoge. Nilo, Jago, KDI, Pakemoge ini apa saja, Bu? Nah, pertama, Ni-nya. Ini adalah nilai kegunaan. Kalau nilai kegunaan, apa sih nilai kegunaan itu? Nilai kegunaan. Misalnya, ini. Apa ini namanya? Atau jangan inilah. Ini ada hard disk. Hard disk ini fungsinya untuk apa? Ini analogi saja ya. Hard disk ini fungsinya untuk menyimpan data. Berarti nilai kegunaan, tapi bukan nilai kegunaan suatu barang ya. Kalau di geografi balik lagi nilai kegunaan suatu fenomena geografi. Berarti kalau nilai kegunaan di sini manfaat. Manfaat ini keywordnya ya, atau kata kuncinya di manfaat. Manfaat suatu objek geografi, objek
berdasarkan subjek yang menggunakan. Nah, misalnya HP sajalah. Kalau HP itu kan misalnya buat ibu, HP ini digunakan untuk komunikasi. Tapi kalau misalnya untuk penjual kan berarti HP digunakan sebagai alat menjual atau untuk dagang ya. Berarti sama-sama HP fungsinya beda. Nah, begitupun kalau di geografi, nilai kegunaan itu manfaat suatu objek berdasarkan subjek yang menggunakannya. Maksudnya bagaimana, Bu? Ibu kasih contoh di sini misalnya pantai ya. Pantai. Kalau misalnya bagi penduduk setempat dan bagi wisatawan misalnya, wisatawan. Nah, kalau bagi penduduk setempat untuk apa? Kalau penduduk setempat ya otomatis kayak untuk mata pencaharian, untuk mencari ikan dan lain-lain. Tapi kalau untuk wisatawan untuk apa? Berarti beda dia. Rekreasi. Ya, sama-sama pantai toh ini, tapi manfaatnya berbeda tergantung dari subjek yang menggunakannya. Paham ya? Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ada lo-nya. Lo-nya itu adalah lokasi ya. Lo-nya ini adalah lokasi. Lokasi itu apa sih? Lokasi itu gampang sekali. Misalnya ini ada di sinilah. Nah, lokasinya kan berarti di sini. Berarti dengan kata lain apa ini lokasi? Lokasi berarti posisi ya. Posisi suatu objek di permukaan bumi itu namanya lokasi. Posisi suatu objek di bumi. Nah, ini namanya lokasi. Nah, lokasi itu ada dua. Lokasi itu ada dua. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Apa bedanya, Bu? Absolut berarti itu berarti sesuatu yang pasti dan tidak bisa diganti-ganti, dirubah-rubah itu tidak bisa. Itu namanya lokasi absolut. Kalau lokasi relatif, dia lokasi yang bisa bukan dirubah, tapi yang bisa berbeda berdasarkan sudut pandang. Misalnya, kalau lokasi absolut contohnya letak astronomis Indonesia, berarti berdasarkan ini koordinat ya. Nah, misalnya Sojol saja. Letak astronomi Sojol di mana? Berarti lintang berapa, bujur berapa. Nah, itu kan tidak bisa diganti. Nah, berarti dia merupakan letak absolut. Kalau letak atau lokasi relatif bagaimana? Kalau lokasi relatif ini contohnya letak geografis Indonesia. Geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu apa? Letak geografis Indonesia itu adalah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Atau begini, misalnya kalian lagi di Cina, otomatis Indonesia di sebelah selatan. Tapi berbeda halnya kalau kalian lagi di Australia, ditanya Indonesia sebelah mana? Berarti di sebelah utara. Berarti kalau relatif, dia relatif berdasarkan posisi subjek yang mengamati, begitu ya maksudnya. Jadi gampang. Misalnya Sojol nih. Sojol ini di sebelah mana? Kalau berdasarkan absolutnya lintang bujurnya kan sudah jelas, tapi kalau kita lagi di Palu berarti Sojol itu ada di sebelah utara. Tapi kalau misalnya kita lagi di Ogoamas berarti Sojol itu berada di sebelah selatan, begitu ya. Jadi berbeda berdasarkan pengamatannya dari mana, begitu. Itu namanya lokasi relatif. Paham ya? Ini gampang. Kemudian yang ketiga, ja-nya apa? Ja-nya itu adalah jarak. Nah, jarak begini simulasinya. Ini dan tutup pulpen dan pulpen. Berarti kan ini ada jarak di antara mereka. Ada jarak di antara mereka. Nah,
Ini namanya jarak nih. Berarti jarak itu adalah ruang di antara dua objek. Itu adalah jarak. Ruang di antara dua objek itu adalah jarak. Kemudian jarak juga sama nih kayak lokasi. Dia ada jarak absolut, ada jarak relatif. Apa bedanya, Bu? Kalau jarak absolut dengan jarak relatif, bedanya adalah kalau jarak absolut sama saja kayak lokasi, berarti dia tidak dapat dirubah-rubah. Berarti dia berdasarkan satuan jarak. Berdasarkan satuan jarak. Contohnya misalnya begini. Rumah ibu ke sekolah SMA Negeri 1 Sojol misalnya 3 kilometer, berarti kan ada satuan jaraknya, berarti itu adalah jarak absolut. Tapi kalau jarak relatifnya bagaimana? Ini berdasarkan mempertimbangkan faktor lain. Nah, contohnya apa? Misalnya ibu ke sekolah, kalau jalan kaki waktunya 30 menit, tapi kalau pakai motor cuma menghabiskan waktu 10 menit. Nah, kan berarti tergantung moda transportasi yang ibu gunakan. Nah, itu berarti namanya jarak relatif. Nah, jarak relatif ini biasanya menggunakan menit atau moda transportasinya apa. Misalnya tadi seperti yang ibu katakan, kalau misalnya ibu dari rumah ke sekolah memakan waktu 30 menit. Nah, berarti itu merupakan jarak relatif. Gampang sekali nih. Lanjut ke konsep berikutnya, Go-nya. Go-nya itu adalah aglomerasi ya. Aglomerasi. Aglomerasi itu apa? Nah, aglomerasi itu adalah kecenderungan pengelompokan suatu objek. Kecenderungan pengelompokan suatu objek ya. Kecenderungan pengelompokan suatu objek. Berarti di sini ada cenderung, di sini ada kata-kata cenderung, berarti kecenderungan pengelompokan suatu objek. Contohnya begini. Contohnya misalnya rata-rata penduduk di pantai barat Donggala terletak di pinggir-pinggir pantai. Nah, berarti kan itu ada kecenderungan pengelompokan penduduk itu adanya di pinggir pantai karena memang yang datar itu di daerah pantai, begitu ya. Berarti itu namanya aglomerasi. Atau begini, contohnya pengelompokan penduduk berdasarkan daerah asal. Kayak di Jakarta misalnya ada kampung Cina, kampung Arab, dan lain-lain. Jadi di sini ada kecenderungan pengelompokan penduduk, gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keterjangkauan atau aksesibilitas. Kalau keterjangkauan berarti daerah itu tuh terjangkau atau tidak sih? Kemudian aksesnya ada atau tidak? Akses itu kayak jalannya ada atau tidak, itu namanya keterjangkauan. Misalnya berarti ini mudah atau tidaknya menjangkau suatu tempat atau objek ya, tempat. Nah, misalnya begini. Kalau kita ke Pulau Maputi,
ke Pulau Maputi itu harus menggunakan kapal yang tidak setiap jam dan setiap menit ada. Nah, kan berarti dia keterjangkauannya susah ya. Nah, itu berarti termasuk ke dalam konsep keterjangkauan. Atau misalnya kita ke Palu. Ke Palu itu bisa dengan menggunakan moda transportasi mobil dan itu gampang dijangkau karena jalannya bagus. Nah, berarti itu adalah keterjangkauan juga. Pokoknya kalau keterjangkauan itu mudah atau tidaknya suatu tempat itu dijangkau. Kemudian lanjut ya. Yang kemudian 6 itu ada D-nya. Kan K-nya tadi keterjangkauan, D-nya adalah diferensiasi area. KDI tadi ya. KDI. Diferensiasi area. Kalau di ekonomi itu ada diferensiasi produk. Jadi sama-sama sabun mandi, tapi beda antara Giv dengan Shinsui misalnya, kan beda. Nah, padahal sama-sama itu sabun. Nah, apa sih yang membedakan? Berarti dia punya ciri khas atau ciri pokok. Nah, begitupun di geografi. Di geografi kita membahas diferensiasi area, tapi berarti wilayah ya, karena kan dia area. Berarti diferensiasi area adalah ciri khas suatu wilayah yang membedakan dengan daerah lain. Kalau contohnya silakan kalian nanti catat sendiri. Nah, contohnya begini. Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang tidak rawan gempa atau aman dari gempa atau tidak memiliki gunung api. Berarti kan dia ciri khasnya Kalimantan ini, dia satu-satunya pulau di Indonesia yang memang tidak memiliki gunung api. Padahal hampir semua wilayah di Indonesia itu punya gunung api. Makanya itu adalah ciri khasnya Kalimantan. Kayak misalnya ciri khasnya Sojol lah. Sojol merupakan daerah perkebunan yang tanahnya sangat subur sehingga rata-rata masyarakatnya menjadi petani. Nah, ciri khasnya apa? Berarti kan dia memiliki ciri khas berupa perkebunan yang berbeda dengan wilayah lain. Kayak misalnya kalau Donggala kan bukan perkebunan dia bahan galian C-nya yang bagus. Nah, begitu. Kemudian interaksi dan interdependensi. Kalau interaksi berarti apa sih? Kalau ingat tadi ada prinsip interrelasi ya, ini kalau di konsep ada interaksi. Kalau di sini apa? Kalau interaksi itu apa sih? Nah, interaksi itu sama, hubungan. Tapi kalau di sini hubungannya atas dasar sebab akibat, kalau interaksi di sini hubungannya atas dasar saling membutuhkan. Berarti ini hubungan antar dua objek. Tapi ini dasarnya adalah saling membutuhkan. Interaksi ya, berarti hubungan antar dua objek. Misalnya analoginya begini. Misalnya A ngobrol dengan B, berarti kan itu ada hubungan, ada hubungan saling membutuhkan atau timbal balik. Timbal baliknya apa? Berarti dia ngomong terus dijawab sama yang B-nya. Nah, berarti itu baru interaksi. Tapi kalau interdependensi apa? Hubungan antar dua objeknya beda ya. Kalau interaksi dia cuma berhubungan, tapi kalau interdependensi dia saling ketergantungan, begitu. Kemudian yang ke-8 itu adalah pola. Pola itu adalah susunan objek yang berbentuk. Nah, ini gampang banget. Kalau susunan objek yang berbentuk misalnya penduduk, contohnya ya, pola persebaran penduduk. Pola persebaran penduduknya dia memusatkah, menyebarkah, memanjangkah, itu berarti pola. Lanjutnya yang berikutnya adalah keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang berarti kan ini ruang toh, ruang ada dua ruang yang saling terkait atau hubungan antar dua ruang. Nah, misalnya begini.
Di mana ya? Kalau di sini sigi merupakan daerah pemasok bawang merah untuk Palu. Nah, di garis bawahi di sini. Jadi di sini itu kan ada dua wilayah ya, ada dua ruang, ada Sigi, ada Palu. Nah, udah tercapai nih dua ruangnya. Tapi kenapa disebut ruang? Kenapa ini tidak disebut wilayah? Karena kita membahas ruangnya. Atau ruangnya dilihat dari sebelah mananya, bawang merah ini. Bawang merah itu kan punya syarat tumbuh. Nah, syarat tumbuhnya dari apa saja? Yang namanya ruang kan kita tidak bahas cuma luasnya berapa, tapi yang namanya ruang itu dari tanahnya, udaranya secara 3 dimensi, itu namanya ruang. Kayak ruang kelas itu kan semuanya ada, makhluk hidupnya, tanahnya, udaranya. Nah, itu berarti ruang. Bukan cuma luas wilayah Sigi. Kalau luas wilayah Sigi berarti wilayah saja. Kalau ruang berarti kita secara 3 dimensi. Nah, sekarang kita bahas ruangnya nih. Kenapa kok ada ruangnya, Bu? Kenapa kok hubungan di antara dua ruang? Karena di sini bawang merah itu punya syarat tumbuh. Syarat tumbuhnya apa? Syarat tumbuhnya misalnya jenis tanahnya bagaimana, yang harus cocok toh, iklimnya bagaimana, dan tentunya ada petaninya atau orangnya. Nah, inilah yang disebut dengan faktor ruang. Paham ya? Nah, ini contohnya ini. Terus kalau morfologi itu gampang banget. Moge tadi ya. Pakai moge. Moge itu adalah ini plesetan dari morfologi, biar gampang. Morfologi itu adalah bentuk muka bumi. Muka bumi. Nah, ini ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada lembah, ada gunung, ada pegunungan. Nah, ini merupakan morfologi. Artinya berarti muka bumi ini tidak semuanya sama. Begitu ya. Cukup sekian penjelasan materinya, dan kemudian Ibu akan kasih tugas lagi untuk yang kedua. Yang kedua ya, tugas yang kedua pertemuan ini. Studi kasus lagi. Jadi Ibu Eka mudik Lebaran menggunakan pesawat yang memakan waktu dari Palu Jakarta itu berapa jam? 1,5 jam. Dan dari Jakarta ke Bandung itu memakan waktu kira-kira 3 jam. Nah, fenomena tersebut menggunakan konsep apa? Nah, itu ya. Jadi studi kasus yang kedua ini, Ibu Eka mudik Lebaran menggunakan pesawat yang memakan waktu Palu Jakarta, dari Palu Jakarta itu 1,5 jam, dan kemudian dari Jakarta Bandung itu 3 jam. Fenomena tersebut menggunakan konsep apa? Jadi kalian nanti pelajari lagi konsep geografi, yaitu di Lejago KDI pakai moge. Nah, itu nanti kalian tentukan ini tuh termasuk konsep yang mana, konsep apakah morfologi, keterkaitan ruang, dan harus tetap dikasih alasannya. Itu saja tugasnya, ada 2. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau kurang dimengerti, silakan nanti tanya di grup WA atau tanya langsung ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.